teman-teman remaja. Oh, hai Jessica, Hai Fanya. gimana kabar kabar kamu hari ini? Baik kok, kalau kabar kamu gimana? Oh, baik dong. Dan untuk teman-teman remaja semua, kami harap tetap di rumah dan jaga kesehatan ya. Ayo kita lihat teman-teman aja dulu ya yang di Zoom. Ayo yang belum buka kamera diharapkan untuk buka ya, dan juga siapkan Alkitabnya. Ayo yang pelajar CD juga ya, ini di absen loh. Itu yang 10 CD. Halo yang 10 CD Afriandi. Ayo buka kameranya. Buka kameranya semuanya. Ada yang kelas B Apostel. Ayo buka kameranya dong. Halo Amabel Sibuan. Ini masih banyak yang belum buka kamera ya teman-teman. Hai KPR, Kak Bella, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak. Itu ada yang kelas 12 SMA nih, wah kelas 12 SMA. Ayo, kalau Kak Bang Rafael Sinaga. Semuanya ini baru beberapa loh yang buka kamera. Ayo ada kakak pendamping kita juga yang ada di Zoom, tolong dibuka kameranya, teman-teman kita juga yang remaja. Dan juga jangan lupa ya, siapkan Alkitabnya untuk membaca firman Tuhan nanti. Ayo semua buka kameranya, terutama yang pelajar CD. Udah lumayan banyak nih. Ada yang kelas 8 nih, kelas 8 SMP. Andreas. Ada KPR kita, Kak Dona Sinaga. Hai Kak Dona. Hai Kak, selamat hari Minggu. Siapa lagi? Ada Gisel Selin. Ayo dibuka kameranya dong, 3 SMP. Mana lagi yang CD ini? Kita harus lihat-lihat nih yang CD nih. Buka kamera atau enggak? Halo Marta. Halo Hai Rosiana. Marta. Ini masih banyak yang nggak buka kamera nih. Ayo Ayo dibuka dong buka dong. kameranya, teman-teman. Cynthia. Hai Cynthia. Ayo buka dong. Jangan lupa siapkan juga ya Alkitabnya. Baik. Halo Febriana. Ini masih Ada yang Amande. Lusti, dia, Erika. Hai, siapa kamu? Udah. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau ice breaking dulu. Kita mau nyanyi lagu apa sih, Jess? Kita ingin menyanyikan lagu Anggur Baru dan Satukanlah Hati Kami. Boleh sambil tepuk tangan ya teman-teman.
Dan teman-teman remaja, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berteduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dan teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 3, Muliakanlah Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan, marilah kita bernyanyi 10,000 Reasons.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan epistel, tetapi sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dari buku Enden nomor 669 ayat 1 dan 3. Singkop doa sini roham. Epistel kita pada hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular, "Pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
teman-teman, kita akan mengakui iman rasuli kita. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari buku ND 446 ayat 1 dan 3, Hubungan Madiringku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari tim ibadah dan pengurus remaja. Kita akan menyaksikan. So
Oke, sekarang pengumuman teman-teman, yaitu ada kita hari ini dilayani oleh Pendeta Penutur Sitompul, Sintua Sahat Diki Yanipar, dan MC saya Samantha Napitupulu, dan juga ada Jessica Hutagol, dan juga ada keyboardisnya ada Kalidia Hasian Sinaga, dan juga gitarisnya Bang Jogi Sinaga. Dan ada multimedia dan co-hostnya ada Amang Tony Sitompul dan juga ada Malon Nasianturi. Koordinatornya ada Kak Sanina Baban. Pelengkapnya ada Kak Bang Andreas Aruan dan ada Riko Siaan. Selama pandemi ini kita tetap harus melaksanakan 5M ya teman-teman, yaitu ada memakai masker, mencuci tangan, kerumunan, menjaga jarak, dan juga harus mengurangi mobilitas. Dan yang ketiga adalah kita harus mendoakan dan memberi support kepada teman-teman atau keluarganya yang sedang isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit karena sakit COVID, sakit lainnya, agar tetap semangat dan agar tetap mau mengikuti ibadah remaja dan tetap sehat. Dan teman-teman remaja saat ini walaupun yang sedang sakit atau yang sekarang tetap setia mengikuti ibadah Minggu Remaja ya teman-teman. Dan kami dari remaja KBP Jatiwaringin ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman remaja atau keluarga dari teman-teman remaja yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Kiranya diberikan panjang umur, sehat selalu, dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan juga untuk teman-teman remaja yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa menitipkannya ke orang tua masing-masing agar disampaikan ke rekening gereja atas nama Gereja KBP Jatiwaringin. Dan juga untuk teman-teman yang ingin menampilkan kesaksian pujiannya di ibadah remaja ini, kalian bisa menghubungi KKPR jika kesulitan dan membuat video atau mengedit video. Dan juga untuk teman-teman yang ingin melayani di ibadah remaja seperti menjadi MC atau pemusik, bisa menghubungi si remaja yaitu Abang Colin Sagala, seksi musik Abang Albert Sitompul, dan seksi ibadah yaitu Katrides Manulang. Dan juga untuk pelajar CD, semoga kalian tetap setia mengikuti ibadah remaja. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan khotbah kita pada minggu ini,
Marilah kita bernyanyi Roh Kudus hadir di sini.
setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Iya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Barang siapa melakukan kehendak Allah, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan juga anak-anak kami semuanya. Kami baru mendengar bahwa kita sedang banyak di antara kita yang bersuka cita. Siapa yang sudah selesai kelas 3, kelas 9 ya? Yang mau SMA, sudah ada yang sudah lulus kelas SMP mau ke SMU, sudah ada yang lulus ya? Wah, bagus, tepuk tangan dulu kita untuk semua yang sudah lulus. Abang-abang dan kakak-kakak. Juga yang sudah lulus kelas 12. Ada yang sudah lulus kelas 12? Kita harapkan mereka, sebagian sudah ada yang masuk ke perguruan tinggi negeri, sebagian lagi sedang berjuang untuk memasuki perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Jadi ini kita bersuka cita. Ada juga kawan kita yang belajar CD yang sudah pergi sekolah ke Malang, dia lulus ke SMA Taruna. Jadi seperti itu, kita senang bersuka cita. Itulah remaja-remaja HKBP Jatiwaringin yang siap berprestasi di tengah-tengah kehidupan dan juga dalam studinya. Sekali lagi selamat untuk anak-anak kami yang lulus kelas 3 atau kelas 9 dan kelas 12. Dan yang sekarang sedang mengikuti ujian akhir sekolah atau ujian semester. Ada di kelas di bawahnya semua, ada SD, SMP dan SMU yang sekarang mengikuti ujian semester. Kami ucapkan selamat berjuang. Jadi pelajar CD juga diharapkan, pelajar CD yang kemarin kita sedang berusaha untuk membuat mereka tatap muka, tapi minggu ini karena masih ujian semester, ujian kita katakan supaya mereka belajar dulu dengan baik. Jadi semangat untuk semuanya untuk belajar ya, supaya berprestasi walaupun pandemik. Kita tidak boleh kalah dengan situasi ini. Kita harus tetap belajar dan belajar. Sama seperti kawan-kawan kita yang ada di studio ini. Hebat-hebat ini semua. Bisa ada yang bisa menjadi koordinator,
ada yang bisa WL, ada yang bisa membawa acara hebat-hebat anak-anak remaja kita semuanya. Dan itulah tandanya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa kita semua sama seperti ayat yang terakhir tadi. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Jadi kita ini bersaudara kan? Yang di rumah sekarang ada yang kelas 1, kelas 2, ada dan macam-macam kelas kita sampai kelas 12. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi kita juga ada yang jauh, ada yang dekat. Kita sekarang semua bersaudara. Katanya tadi, siapa yang melakukan kehendak Bapakku, itulah saudaraku. Jadi persaudaraan kita di gereja ini adalah persaudaraan yang sangat erat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang menyatukan kita. Jadi kita semua yang bersemangat tadi untuk belajar, kita sama-sama harus mendukung dan saling harus menolong. Kalau ada yang mengalami kesulitan dalam belajar, kalau ada yang tidak tahu membuat video untuk bernyanyi seperti tadi kan, datang dari sini dibilang, siapa yang bisa bernyanyi tapi tidak bisa membuat video, ada tim di studio ini, tim remaja kita untuk bisa membuat videonya. Jadi semangat terus, dan itulah pertanda kebersamaan kita dan persaudaraan kita. Kalau ada yang butuh, ada yang lemah, harus saling menguatkan. Dan itu yang dilakukan oleh saudara Yesus dan ibunya tadi. Ketika Yesus sedang dalam suatu situasi yang sulit, ayat 20 tadi dikatakan, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bahkan ahli-ahli Taurat datang, dan mereka mengatakan bahwa Yesus sudah kerasukan Beelzebul. Jadi tadi situasinya, Yesus di dalam satu rumah, terus datang rame-rame. Mau makan pun mereka tidak sempat. Jadi mereka sudah kelaparan, dan ternyata sebelumnya Yesus sudah melakukan mujizat. Kalau kita baca di depan nats kita ini, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan orang banyak orang. Dia membuat mujizat, dia melakukan membantu orang-orang yang lemah tadi seperti yang tadi, dan itu dilakukannya akhirnya mereka juga kelaparan. Dan ketika berkumpul, mereka tidak bisa makan katanya. Bahkan Yesus dikatakan, ini tidak waras lagi, ini siapa ini? Tidak waras lagi, kata orang banyak di situ. Bahkan orang Farisi itu mengatakan bahwa Yesus sedang kerasukan Beelzebul. Jadi Beelzebul itu nanti akan kita pelajari semakin banyak. Itu adalah dianggap sebagai raksasanya, setan yang paling hebat di zaman itu. Beelzebul itu adalah dewa atau setan atau dewa yang dianggap hebat sejak zaman dahulu jauh. Masih di zaman Musa, masih di zaman mereka mau masuk ke tanah Kanaan, dewa Baal, Beelzebul akhirnya menampakkan wajah baru menjadi Beelzebul. Dewa Baal dulu yang menjadi tuan rumah, menjadi tuan di tanah Palestina pada waktu itu, dia nampak sekarang dengan Beelzebul. Dan dikatakan oleh orang-orang Farisi itu, Yesus sedang kerasukan setan. Oh, ini bahaya sekali. Jadi sekarang bagaimana orang yang kerasukan setan, boleh bermacam-macam kita lihat di sini nanti. Bagaimana mereka bisa dikalahkan, bagaimana setan itu mempengaruhi pada waktu itu. Tapi katanya, padahal Yesus justru sebaliknya. Yesus mengusir setan tadi, menyembuhkan orang banyak. Yesus justru mengusir setan, tetapi orang-orang sekitar mengatakan bahwa dia kerasukan setan. Jadi terbalik. Makanya Yesus gampang, dia katakan kepada orang-orang Farisi itu, dia bilang seperti ini. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Ini. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis?
Kalau yang ini kena setan ini tadi adalah orang-orang yang kena setan ini, lalu Yesus mengusirnya, dikatakan setan dibuat mengusir setan. Oh, tidak mungkin, kata Yesus. Nah, ini menjadi pergumulan bagi kita dan juga menjadi pelajaran bagi kita ya. Setan sekarang bermacam-macam kita lihat di dunia ini. Bermacam-macam gambaran setan, sehingga kita boleh melihatnya bagaimana Yesus mengalahkan kekuatan setan itu, dikatakan dalam nats kita ini. Lalu satu kata lagi, sebelum kita lihat nanti bagaimana Yesus mengalahkan setan, ada di sini satu kata yang menarik adalah ketika semuanya mereka menuduh macam-macam kepada Yesus, lalu Yesus mengatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, saudara-saudara, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, ini ada dibilang dosa yang menghujat Roh Kudus. Dosa yang menghujat Roh Kudus. Ada dosa yang lain, tapi ada dosa menghujat Roh Kudus. Nah, kita baru mendengar tadi bagaimana awal dosa itu ya. Awal dosa itu adalah dimulai dari cerdiknya ular di zaman itu. Cerdiknya iblis melalui seekor ular yang membodohi siapa tadi itu? Hawa. Jadi ternyata Hawa dibodoh-bodohi oleh iblis pada waktu itu. Lalu akhirnya Hawa berdosa. Tapi dosanya pada waktu itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di sini. Hawa melanggar perintah Tuhan. Karena itu 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum atau Taurat Tuhan. Jadi kalau kita melanggar hukum Taurat Tuhan, itu sama dengan berdosa. Tapi dosa yang satu ini menghujat Roh Kudus, pengalaman siapa ini? Pernah enggak orang yang mendustai Roh Kudus langsung mati? Siapa yang ingat? Kemarin ada waktu TCA, Naposo Bulung kan ada pertanyaan seperti itu. Siapa yang meninggal karena mendustai Roh Kudus? Ada yang ingat? Masih sekolah minggu kan, masih ingat waktu sekolah minggu. Ananias dan Safira. Jadi Kisah Rasul 5. Nah, itu menghujat Roh Kudus, mendustai Roh Kudus langsung mati. Nah, sekarang juga banyak seperti itu yang kita lihat ya. Siapa yang menghujat Roh Kudus? Dosa yang menghujat Roh Kudus sekarang dikatakan oleh Ibrani pasal 6 ayat 4. Siapa sekarang mereka yang menghujat Roh Kudus? Kalau tadi sudah jelas dikatakan Yesus, ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka juga mengatakan Yesus kena setan. Mereka lah yang sedang menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus, dan mereka akan mati kekal katanya. Tapi Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 mengatakan seperti ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Berarti orang-orang yang sudah pernah percaya kepada Yesus, lalu dikatakan selanjutnya, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi, sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi itu yang sekarang kita lihat, tonton ya. Orang yang dulunya mengenal Yesus mengatakan, aku percaya kepada Yesus. Oh, Yesus itu baik sekali, Yesus itu hebat, Yesus itu bisa membuat mukjizat. Tiba-tiba dia pergi meninggalkan Yesus, bahkan dia menghina Yesus sekarang. Artinya itu jugalah orang-orang yang dosanya tidak diampuni. Sehingga Yesus pada waktu itu, pada zaman itu mengatakan orang-orang yang seperti itu tidak dapat diampuni. Tapi bagaimana Yesus dengan kuasanya mengusir setan agar dia menunjukkan kemampuannya
bahwa Yesus lebih hebat dari setan-setan itu. Walaupun orang Farisi mengatakan dia mengusir setan dengan setan, tidak, kata Yesus. Yesus punya kuasa. Nanti kita lihat bagaimana Yesus mengusir setan. Kita lihat dulu film singkat ini, apa yang terjadi dengan Markus 3 ayat 20 sampai 35. Ya, ini dia film dari Nats kita ini. And they went into an house, and the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread. And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him, for they said, He is beside himself. Jadi ini persis apa yang terjadi dalam Nats ini. Yesus mengusir setan yang kerasukan itu. And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub. And by the prince of the devils casteth he out devils. Yang menuduh-nuduh ini orang Farisi dia. And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan? And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house be divided against itself, that house cannot stand. And if Satan rise up against himself and be divided, Ini he dialog cannot persis stand, Nats kita hari but ini hath ya. an end. Terjemahannya No kali aja. man can enter into a strong man's house and spoil his goods, except he will first bind the strong man, and then he will spoil his house. Verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewithsoever they shall blaspheme. But And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold, my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and mother. Ya, itu film singkat dan itu semua apa yang terjadi dalam Markus 3 ayat 20 sampai ayat 35. Jadi kata-kata dari Yesus tadi kita dengarkan, dia katakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dia juga mengatakan, barang siapa, inilah ibuku dan saudaraku, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus dan kita semuanya yang hadir pada saat ini, sampai sekarang kita ada 106, walaupun tidak semua kita bisa melihat dengan dengan kamera, semakin sedikit yang buka kameranya. Nah, tapi kita tetap bersyukur hari ini kalau dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita diingatkan sekarang bahwa iblis itu masih bekerja. Setan itu bekerja sama seperti yang dialami oleh orang yang kita lihat tadi. Dia bisa menggerogoti hidup kita sekarang. Lalu bagaimana itu terjadi kalau firman Tuhan mengatakan Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 dikatakan seperti ini. Efesus 6 ayat 10, kita harus kuat, kita sedang berjuang dalam kehidupan ini melawan format dari setan atau iblis baru. Efesus 6 ayat 10 dikatakan seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi banyak sekarang tipu muslihat iblis.
gampang kita dipengaruhi oleh iblis baru ini. Contohnya, hal kecil aja. Kalau ada khotbah dengan Zoom, gak usah buka kameramu katanya. Itu contohnya, contoh kecil kan. Kita kena gampang dipengaruhi. Gak usah buka, jangan dilihat-lihat sama gurunya, sama kakak-kakak itu wajahmu katanya. Itu contohnya. Jadi gampang. Sekarang kan dengan semua media sosial ini bisa kita dipengaruhi. Itu kita lihat namanya roh-roh zaman yang baru sekarang. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, kita dengar tadi, kita lihat bagaimana Yesus mengalahkan. Dikatakan tadi ada Beelzebul di situ, tapi Yesus lebih kuat dari dia. Yesus bisa mengalahkan itu. Sekarang juga anak-anak Tuhan bisa. Ketika kita sedang mau ujian semesteran ya, ujian akhir semester, jangan mau tergoda hanya main game. Saya harus belajar. Datang godaan iblisnya. Ayo main game kita. Legend, apa itu game yang sekarang itu? Mobile Legend katanya kan, misalnya kan, TUGV dan semuanya. Tapi akhirnya kita tidak belajar. Jangan ya. Kalau waktunya belajar, kalau waktunya kita ibadah dengan Zoom, mari kita dengan sukacita. Kalahkan semua dalam nama Yesus supaya kita tetap bersukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tahu bahwa dosa yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Dan kami tahu bahwa kematian-Mu di kayu salib adalah mengampuni dosa kami. Karena itu kami sudah dikuatkan, kami sudah disucikan. Tapi iblis baru di dunia ini masih menggoda kami. Termasuk hari ini Tuhan, kenapa kami sulit untuk membuka video kami ketika ada ibadah Zoom. Itu tandanya kalau kami tidak kuat Tuhan untuk melawan godaan dunia ini. Kami malu bersama-sama dengan kawan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bisa diberikan oleh kuasa Roh Kudus melawan segala tipu muslihat iblis itu. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu anak-anak-Mu dan semua kami yang hadir pada saat ini, supaya kami tetap bersukacita, khususnya yang sedang menghadapi ujian semester. Bantu mereka Tuhan, supaya mereka bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Anak-anak kami juga yang telah menyelesaikan studinya dengan kelas 9 dan juga kelas 12. Sebagian dari mereka sudah masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Tapi sebagian lagi sedang berjuang untuk mencari sekolah yang lebih tinggi, baik untuk setingkat SMU maupun perguruan tinggi. Dalam nama Yesus, hamba-Mu ini memberangkatkan semuanya mereka. Tunjukkan bagi mereka Tuhan sekolah yang mereka inginkan, sekolah yang terbaik, agar mereka tetap bersemangat untuk belajar. Dan kami tahu bahwa anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, berikan semangat bagi mereka. Jauhkan dari mereka Tuhan godaan iblis, supaya mereka belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kawan-kawan kami yang ada, yang bisa melayani pada saat ini. Biarlah Engkau juga memberkati kami semuanya yang ada di komplek gereja di studio ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami semuanya Tuhan Yesus. Berikan rezeki bagi mereka supaya mereka bisa menyekolahkan kami. Kalau ada orang tua yang kesulitan ekonomi, kami mohon Tuhan tunjukkan bagi mereka jalan kehidupan. Berikan sukacita Tuhan. Demikian juga dengan kawan-kawan kami, mungkin ada yang sakit dan juga orang tua ada yang sakit. Kami mohon Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk semua program dan pelayanan remaja AKBP Jatiwaringin. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Berikan sukacita untuk pembina remaja dan seluruh seksi remaja dan seluruh tim pelayan remaja. Biar Engkau memberikan sukacita bagi kami terus menerus, supaya pelayanan remaja khususnya dalam situasi pandemik ini bisa berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu berangkatkan dengan kasih-Mu untuk belajar dan mempersiapkan diri mengikuti semester atau ujian akhir pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
mendengarkan firman Allah, dan kita dapat menyimpulkan bahwa kita adalah saudara yang erat dan kita harus mematuhi perintah Allah, dan kita harus menjauhkan segala godaan yang berlawanan dengan firman Allah. Maka dari itu mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, untuk yang beri kekuatan, yang ada lelah di ladangnya Katakan tangan dan gelombang, timbulkan tangan dan gelombang, menjadi siap dibangun di atas yang iman. Tangan dan gelombang, bukan akan siap dibangun di atas tanah iman. Tiada lelah menjadi ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan. Katakan tanah yang bergombang, menjadi siap dibangun di atas tanah iman. Tanah yang bergombang, bukan tanah menjadi siap dibangun di atas tanah iman. Siap dibangun di atas tanah. Kita akan tutup, kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Teman-teman jangan keluar dulu ya karena kita mau foto dulu. Dan teman-teman diharapkan untuk menyalakan kameranya semuanya. Karena Iya. kita ingin foto. Abang Situa sini aja, Abang Situa. Iya. Ayo. Kita foto semua. Mana dia yang buka kamera? Oke, mohon. Ini kakak. Layar 1. Woi, banyak juga. Mana fotonya? Biar dilihat sama ketua. Wah, banyak. Wah. Layar 1 lagi nih. Habis. Udah. Belum. 106, 107. Sudah? Foto dulu yang sini. Mana Pak itu fotonya? Ayo, nanti sineknya. Ayo. Foto dulu bagus sini. Kita foto bergabung bersama. Ayo. Baik, aku masih itu. Ayo, kita bersama. Apa kameranya? Ini masih ada. Iya. Apa? Iya, udah. Bisa dari situ atau dari situ? Wow, dari dekat itu aja, dekat kamera.